Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dita Indasari dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Jember Kampus Lumajang. Saya akan membahas tentang MAKP pada manajemen keperawatan. MAKP merupakan metode asuhan keperawatan profesional, yang di sini saya akan membahas model MAKP tim. Baik, mari kita simak. Di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, di sini bisa dilihat bahwasanya saya sudah membuat infografis terkait MAKP tim atau model asuhan keperawatan profesional tim. Di sini pada umumnya MAKP tim merupakan metode yang biasanya digunakan pada unit rawat inap, kemudian unit rawat jalan, dan juga unit gawat darurat. Kemudian di sini pada dasarnya pada setiap tim MAKP tersebut terdapat anggota yang berbeda-beda. Kemudian perawat di ruangan tersebut membagi menjadi 2-3 tim pada umumnya. Contohnya yaitu tim 1, tim 2, dan tim 3. Kemudian pada setiap tim, satu timnya terdiri dari tenaga profesional seperti escape nurse, kemudian tenaga teknis atau pelaksana, yaitu seperti perawat AMDK atau perawat yang fresh graduate. Kemudian di sini untuk pembantunya atau perawat pembantunya yaitu di sini biasanya dari lulusan SMK keperawatan. Kemudian di sini bahwa di setiap timnya terdiri dari 6-7 perawat yang profesional dan juga perawat pelaksana bekerja dalam satu tim. Dan di setiap timnya tersebut disupervisi oleh ketua tim. Kemudian di sini untuk konsep metode timnya. Untuk konsep metode timnya, ketua tim harus mampu menggunakan berbagai teknik kepemimpinan. Jadi, untuk menjadi sebuah ketua tim, maka mereka pada umumnya memiliki suatu pengalaman yang sudah lama bekerja di sana. Kemudian memiliki suatu kemampuan teknik kepemimpinan yang baik dan bisa mengatur anggotanya. Kemudian di sini untuk komunikasinya efektif agar kontinuitas rencana keperawatannya terjamin. Jadi komunikasinya harus efektif pada setiap tim agar rencana keperawatannya itu lebih efektif. Kemudian untuk anggota timnya harus menghargai kepemimpinan ketua tim. Kemudian untuk selanjutnya yaitu model tim akan berhasil bila didukung oleh kepala ruangan. Jadi di sini yang berperan pada setiap tim tidak hanya ketua timnya saja, tetapi yang berperan lebih besar di sini yaitu kepala ruangnya. Jadi di sini kepala ruang juga harus melihat atau memantau ketua tim beserta dengan anggota timnya. Kemudian untuk kelebihan dan kelemahannya, menggunakan model asuhan keperawatan profesional tim ini, untuk kelebihannya yaitu yang pertama, pelayanan keperawatannya yang menyeluruh, jadi jadi setiap tim tidak hanya mengurusi satu kasus saja, tetapi seluruh kasus diurusi oleh satu tim tersebut. Kemudian mendukung pelaksanaan proses keperawatan. Setelah itu yang ketiga, memungkinkan komunikasi antar tim sehingga konflik mudah diatasi dan memberi kepuasan kepada anggota tim. Kemudian di sini untuk kelemahan MAKP tim ini yaitu komunikasi antar anggota timnya terbentuk. Biasanya membutuhkan suatu waktu dan sulit untuk dilaksanakan pada waktu-waktu sibuk. Jadi pada MAKP tim ini diperlukan suatu komunikasi, yaitu pembahasan mengenai suatu rencana keperawatan dan proses-proses keperawatan lainnya yang akan dilakukan atau akan diselenggarakan oleh setiap tim tersebut. Kemudian pada suatu ruangan pada umumnya perawat lebih sibuk untuk melakukan suatu tindakan keperawatan dan
untuk komunikasi antar anggota tim ini, maka dari itu sangat sulit untuk mencari waktu-waktu luang untuk berkomunikasi, berkumpul, membahas tentang rencana keperawatan atau tindakan keperawatan lainnya yang harus dibicarakan bersama antar anggota tim tersebut. Kemudian, di sini untuk tanggung jawabnya, yang pertama ada tanggung jawab anggota tim. Untuk yang pertama di sini, tanggung jawab antar anggota tim ini, yang pertama memberikan asuhan keperawatan pada pasien di bawah tanggung jawabnya. Kemudian, kerjasama dengan anggota tim dan juga antar tim. Kemudian memberikan suatu laporan. Di sini pada intinya pada tugas anggota tim itu sendiri yaitu memberikan suatu rencana keperawatan atau tindakan keperawatan kepada pasiennya secara menyeluruh dan juga mereka merupakan suatu perawat pelaksana. Jikalau mereka sudah memberikan suatu rencana keperawatan kepada pasiennya dan juga jikalau terdapat masalah pada pasiennya, maka tanggung jawab anggota tim ini harus memberikan laporan kepada ketua tim dan antar anggota tim agar tidak terdapat miskomunikasi antar anggota tim satu dengan yang lainnya dan juga tidak terjadi miskomunikasi terhadap ketua timnya. Kemudian di sini untuk tanggung jawab ketua tim yaitu pertama membuat suatu perencanaan. Di sini ketua tim memberikan suatu perencanaan atau membuat suatu perencanaan untuk timnya sendiri, apa yang harus dilakukan selanjutnya pada pasien tersebut, kemudian apa yang harus diputuskan kepada pasien tersebut. Kemudian yang kedua yaitu membuat penugasan, supervisi, dan juga evaluasi. Jadi di sini ketua tim juga memberikan suatu penugasan untuk perawat pelaksana dan juga pembantunya. Kemudian ketua tim ini akan melakukan suatu supervisi untuk melihat setiap anggotanya apa saja yang dilakukan kepada pasien dan juga kepada perawatnya, mohon maaf, maksud saya kepada pasien dan juga perawatnya. Di sini ketua tim juga melakukan suatu supervisi. Kemudian ketua tim juga melakukan suatu evaluasi. Kemudian di sini untuk selanjutnya tanggung jawab yang ketiga yaitu mengetahui kondisi pasien serta menilai tingkat kebutuhan pasien. Jadi di sini ketua tim tidak hanya melakukan suatu penugasan kepada anggota timnya, tetapi juga ketua tim ini harus mengetahui kondisi pada setiap pasiennya dan juga ketua tim ini melakukan suatu keputusan atau penilaian terkait dengan kebutuhan pasiennya. Kemudian untuk tanggung jawab yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan anggota. Dan yang terakhir di sini untuk tanggung jawab ketua tim yaitu menyelenggarakan suatu konferensi. Menyelenggarakan suatu konferensi yang sudah saya jelaskan tadi bahwasannya MAKP tim ini diharuskan atau diwajibkan untuk melaksanakan suatu komunikasi atau suatu perkumpulan konferensi yang harus dilakukan antar anggota timnya agar tidak terjadi miskomunikasi dan juga melakukan suatu proses atau tindakan selanjutnya yang akan mereka lakukan. Kemudian selain dalam ketua tim dan juga anggota tim, di sini tanggung jawab kepala ruang masih ada, yaitu dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan serta pengawasan. Di sini untuk perencanaannya yaitu dengan salah satunya menunjuk ketua tim pada setiap tim itu sendiri, kemudian mengikuti suatu serah terima atau timbang terima shift selanjutnya seperti itu. Kemudian pengorganisasian di sini untuk pengorganisasian yaitu kepala ruang juga memberikan suatu penugasan
kepada setiap tim yang nantinya akan diarahkan kepada ketua tim. Kemudian selain itu juga merumuskan suatu tujuan metode penugasan tersebut, maksud dan tujuan penugasan tersebut. Kemudian di sini untuk tanggung jawab yang ketiga yaitu melakukan suatu pengarahan. Di sini untuk pengarahannya kepala ruang ini memberikan suatu pengarahan kepada ketua tim dengan menjelaskan apa saja kewajiban dari ketua tim itu sendiri kepada anggotanya atau tugas dari sebuah ketua tim terhadap anggotanya tersebut. Kemudian kepala ruangan ini juga melakukan suatu pengawasan kepada ketua tim dan juga anggota timnya pada setiap tim tersebut, yaitu dengan suatu melakukan dengan supervisi yang tadi sudah saya jelaskan. Baik, itu saja. Kemudian di sini terdapat sistem pemberian asuhan keperawatan dengan metode tim. Di sini terdapat pembagian pada setiap ruangan dengan 3 tim. Di sini merupakan contoh yang bisa saya tunjukkan. Untuk yang pertama di sini yaitu kepala ruang yang nantinya mengawasi setiap tim tersebut. Kemudian pada 3 tim ini terdapat ketua tim. Terdapat ketua tim yang memiliki pengalaman bekerja sudah lama tersebut dan memiliki suatu kepemimpinan yang profesional. Kemudian di sini terdapat anggota perawat pada setiap timnya, dan anggota perawat tersebut merupakan suatu pelaksana keperawatan yang biasanya ini terisi dengan perawat fresh graduate atau AMD-Cup yang baru saja bekerja pada umumnya. Kemudian di sini untuk asisten keperawatan tersebut atau dengan lulusan SMK keperawatan ini bisa ditarik garis di sini. Di sini terdapat asisten keperawatan di pertengahan antara anggota perawat dengan pasien atau klien tersebut. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait dengan MAKP Team atau model asuhan keperawatan profesional tim. Itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.